wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Ledianti dari Biologi D semester 5. Di sini saya akan menjawab kuis dari mata kuliah Biologi Reproduksi. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang apa saja hormon yang ada pada dalam sistem reproduksi pria. Yang pertama yaitu hormon FSH, yaitu follicle stimulating hormone. Hormon ini diproduksi di dalam kelenjar pituitari. Nah, kelenjar ini ada di otak dan berukuran sebesar kacang polong. Hormon ini memiliki peran penting terhadap perkembangan seksual seseorang. Selain itu mempengaruhi perubahan fisik saat memasuki masa pubertas. Lalu hormon ini diproduksi setiap harinya, dihasilkan mencapai 300 juta dengan masa pembentukan setiap sperma sekitar 65 hingga 75 hari. Lalu ada hormon luteinizing. Hormon ini juga diproduksi di kelenjar pituitari dan memiliki kolerasi dengan hormon FSH serta saling melengkapi. Saat hormon ini dilepas ke dalam darah akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron. Yang ketiga yaitu ada hormon testosteron. Nah, hormon ini ada pada pria dan pada wanita, tetapi lebih cenderung banyak pada pria. Lalu selama masa pubertas terjadi peningkatan kadar hormon testosteron. Hormon testosteron menurun saat pria umur di atas 30 tahun. Fungsi hormon ini dapat mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan juga massa otot. Yang keempat yaitu ada hormon estrogen. Hormon ini untuk mengontrol kesehatan sperma. Namun jika kadar estrogen pada pria terlalu tinggi dapat terjadi penurunan kualitas sperma. Lalu ada hormon luteinasi atau ICSH. Hampir sama dengan hormon pria lainnya, tetapi hormon ini juga dilepaskan dari kelenjar pituitari ataupun hipofisis anterior. Hormon ini dapat memicu produksi testosteron sel interstitial testis sekaligus akan menstimulasi sel Leydig ketika proses berlangsung. Dan yang terakhir yaitu ada hormon inhibin. Hormon ini diproduksi di sel Sertoli dalam testis. Hormon ini dapat menjaga kematangan sel sperma pada pria. Hormon ini akan mengatur produksi dari sperma sekaligus akan menjaga konsentrat hormon laki-laki agar tetap pada titik konsentrat. Yang kedua yaitu proses spermatogenesis. Nah, proses spermatogenesis yaitu pada tahap pertama yaitu pada dinding tubulus spemiferus. Yaitu sudah ada calon sperma atau spermatogonium yang berjumlah ribuan. Lalu ada tahap spermatogonium akan membelah secara mitosis. Lalu ada spermatosit primer akan melakukan pembelahan meiosis pertama yang terbentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Lalu ada spermatosit sekunder ini melakukan pembelahan meiosis kedua yang menghasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid. Lalu ada proses spermatid ini berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid dan berfungsi secara fungsional yang berada dengan oogenesis yang hanya satu fungsional. Yaitu tahap selanjutnya sperma yang matang akan menuju epidermis, selanjutnya ke vas deferens, vesicula seminalis dan uretra serta berakhir dengan ejakulasi. Yang ketiga yaitu bagaimana cara menjaga kualitas sperma, yaitu dengan berolahraga, lalu menjaga berat badan. Yang ketiga menjaga pola makan. Yang keempat yaitu menghindari alkohol, minuman yang beralkohol. Yang kelima yaitu mengurangi stres. Nah, jangan stres ya kalau pengen spermanya berkualitas. Lalu ada bagi pria ini sebaiknya berhenti merokok karena dapat menurunkan kualitas sperma. Lalu ada menjaga suhu tetap normal. Nah, suhu jika terlalu tinggi akan mengakibatkan rusaknya sperma, sehingga upaya untuk menjaga suhu tubuh itu tetap normal dan tidak terlalu panas. Contohnya nih, pria lagi bermain laptop lalu dipangku di paha. Nah, sebaiknya jangan pangku diletakkan di paha, tapi di meja atau apa tuh yang diletakin adalah karena itu bisa mengurangi kualitas sperma. Lalu ada menghindari celana ketat, dan yang terakhir yaitu rutin berhubungan dengan lawan jenisnya. Keempat yaitu bagaimana cara mengeluarkan semen itu sperma ya. Alur yang pertama yaitu dari testis ke epididymis, lalu ke vas deferens, lalu ke ductus ejaculatori dan uretra. Semen dibentuk pada tubulus semiferus dalam testis. Pematangan dan penampungan semen atau sperma ini terjadi di bagian epididymis.
Sebelum ke uretra, semen atau sperma akan mendapatkan cairan oleh vesikula seminalis dan kelenjar prostat. Sperma atau semen akan keluar dengan didahului ereksi pada penis. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan kelima, tentang apa gangguan pada reproduksi pria. Nah, yang pertama yaitu ada hernia inguinal. Hernia inguinal ini kondisi yang terjadi pada alat reproduksi pria ketika dinding perut bagian bawah melemah sehingga usus turun ke kantung testis atau bagian samping penis yang menyebabkan testis terlihat lebih besar. Lalu ada hidrokel. Hidrokel ini penyakit pada alat reproduksi pria di mana kondisi kantong testis dipenuhi oleh cairan yang mengelilinginya. Biasanya hidrokel tidak terlalu membahayakan testis. Lalu ada balanitis. Penyakit ini adalah kondisi iritasi atau peradangan yang terjadi pada bagian ujung penis atau kepala penis. Lalu ada kanker testis. Nah, kanker testis ini yang terjadi dan cenderung memengaruhi pria saat berusia 15 hingga 35 tahun. Lalu ada pembengkakan skrotum. Skrotum ini yaitu kantung kulit yang ada di belakang penis. Lalu ada disfungsi ereksi. Nah, disfungsi ereksi ini adalah kondisi di mana pria tidak dapat atau tidak mempertahankan ereksinya saat berhubungan seksual. Lalu ada gangguan prostat, yaitu pada alat reproduksi pria. Gangguan prostat ini menyerang pada pria usia di atas 50 tahun. Prostat sendiri adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra.